Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dengan segenap hati dan sukacita. Pada kesempatan ini kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk datang kepada Tuhan sebagai ungkapan rasa syukur kita. Saya ajak kita berdiri bersama-sama. Mari kita tunduk kepala. Adapun pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit bumi serta segala isinya. Tuhan yang setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, tapi kekal untuk selama-lamanya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta lawatan kuasa Roh Kudus curahkan atas kita, sementara kita beribadah pada saat ini. Amin. Bapa kami di surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur buat kasih-Mu yang selalu nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat pertolongan-Mu, buat berkat-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu yang selalu melimpah dalam hidup kami ya Tuhan. Sepekan kami sudah beraktivitas, Engkau selalu menyertai dan memberkati. Bahkan sepanjang hidup kami Engkau selalu ada buat kami ya Tuhan. Tuhan, beroleh kemurahan-Mu kembali kami berkumpul untuk memuliakan dan menyembah-Mu ya Tuhan. Mari Tuhan, kami perlu lawatan-Mu, kami perlu urapan-Mu tercurah untuk setiap kami ya Tuhan. Terlebih untuk hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Berikan pengurapan yang ajaib Tuhan. Roh Kudus-Mu memimpin mulut bibirnya ya Tuhan. Supaya firman yang kami dengar boleh tertanam di hati setiap kami ya Tuhan. Firman-Mu boleh menjadi teguran, boleh menjadi nasihat, dan menjadi kekuatan bagi kami ya Tuhan. Dan firman-Mu tidak berlalu dengan sia-sia. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan. Baik untuk memimpin pujian, untuk para singer, juga tim pemusik, tim multimedia, aser kolektan, anak-anak tamborin, bahkan guru-guru sekolah minggu. Mari Tuhan Kau berkati setiap mereka supaya mereka juga boleh memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Berkati dan kuduskan juga alat-alat yang digunakan ya Tuhan. Berkati jemaat-Mu ya Tuhan, gerakkan hati mereka supaya mereka juga boleh datang bersekutu untuk menyembah-Mu, untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau sendiri yang memimpin ibadah ini dari awal sampai penghabisan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu sekalian, selamat datang kembali dalam ibadah pada minggu ketiga di bulan November pada pagi hari ini. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, mari beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan pada pagi hari ini dengan sepenuh hati kita. Dan mari kita angkat pujian kepada Tuhan. Kita katakan bahwa Tuhan, hanya Engkaulah tempat kami berlindung. Hanya Engkau Tuhan yang menjadi kekuatan kami. Izinkan kami menyembah-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Ini pujian dan penyembahan kami bagi-Mu Tuhan. Hidup kami sebagai persembahan yang hidup untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian kita angkat pujian kepada Tuhan. Hanya Kau Tuhan tempatku berlindung. Oh, terima kasih Tuhan. Kita angkat pujian ini. Hanya Kau tempatku berlindung. Hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sekali lagi katakan pujian ini dengan sepenuh hati kita kepada Tuhan. Hanya Kau tempatku berlindung. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang
datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Terima kasih Tuhan, Engkau tempat perlindungan kami Bapa. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Oh, sedalamnya hatiku kau pun tahu. Terima kasih Tuhan, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersama. Sedalam jemaat Bapak Tuhan, kami undang untuk pakai berdiri bersama-sama. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersama. Di dalam kesesakan, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersama. Ku tahu Engkau Tuhan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu bersama kami Tuhan. Engkau Allah yang selalu melindungi kami. Kami bersyukur memiliki-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian kita menyembah Tuhan. Naikkan syukur pujian kita bagi Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, sana bagi-Mu Tuhan. Glory, glory bagi-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Engkau yang menjadi sumber kekuatan kami Tuhan. Engkau yang menjadi tempat persembunyian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahan kami. Kekuatan-Mu menopang seluruh hidup kami Tuhan. Dari manakah datang pertolongan kami? Pertolongan kami hanya ada di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan.
sumber kekuatan hatiku. Terima kasih. Tempat persembunyianku, Engkau penolong di saat susahku. Tempat perlindunganku, Kau menara dan perisai di hidupku. Kau sumber Tuhan kekuatanku, Engkaulah sumber kekuatan hatiku. Tempat persembunyianku, Engkau penolong di saat susahku. Tempat perlindunganku, Kau menara dan perisai di hidupku. Mari katakan bersama-sama Bapak Ibu sekalian, kuasa-Mu nyata Tuhan. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku. Tempat persembunyianku, Engkau penolong di saat susahku. Tempat perlindunganku, Kau menara dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber kekuatan, Engkaulah sumber kekuatan hatiku. Tempat persembunyianku, Engkau penolong di saat susahku. Tempat perlindunganku, Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara, Kau menara dan perisai di hidup. Engkau perisai dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Kau menara dan perisai di hidupku. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang menjadi sumber perlindungan, yang menjadi kekuatan kami, yang menjadi perisai kami. Kami kuat hingga pada saat ini Tuhan. Mereka-lah Allah yang memberikan kekuatan, semangat, sukacita, hingga kami boleh melangkah meluangkan waktu untuk datang ke rumah Tuhan di tempat ini, untuk beribadah, bersekutu kepada Tuhan, untuk menikmati berkat Allah tercurah di tengah-tengah ibadah kami, dan memberkati setiap kami jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami terus meninggikan Tuhan, terus memuji Engkau Tuhan. Kerinduan kami Bapa, bertatalah atas pujian kami. Bila pujian kami ini menjadi dupa yang harum untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami juga berdoa menyatukan hati kami
mau usir intervensi kuasa-kuasa yang tidak senang melihat kami beribadah kepada Tuhan. Kami patahkan, hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kuasa-Mu Tuhan yang senantiasa semata-mata menguasai ruangan ini, ruangan hati seluruh hidup kami, dalam kekuasaan dan dalam genggaman Tuhan. Kami rindu pengurapan dan jamahan Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan kami dalam ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu silakan duduk. Kita bersuka cita bersama-sama. Mari kita katakan bahwa Allah kita Allah yang ajaib. Amin. Amin. Allah kita Allah yang ajaib. Puji Tuhan. Mari kita angkat pujian ini kepada Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu Tuhan dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Haleluya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau pegang bagiku segenap jiwa dan pengharapan, tak ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Mari kita katakan bersama, ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Allah sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Mari kita katakan dengan sukacita, tak terbayang kekuatan-Mu Tuhan, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau pegang bagiku, haleluya. Segenap jiwa dan pengharapan, telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang layak ditinggikan. Bapak Ibu sekali lagi saya undang untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mari katakan bersama-sama, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Allah sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Allah sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, Yesus Kaulah Raja mulia. Haleluya. Kita masih berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Kita tetap bersuka cita. Kita angkat pujian kepada Tuhan. Ku menang. Amin. Siapa yang menjadi pemenang di tempat ini? Amin. Coba angkat tangan Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Mari kita katakan kepada Tuhan, bangkitlah dan perkatakan berkat. Mari bersama-sama katakan. Oke. Na 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 na. Oh, sekali lagi katakan na 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 na
dan berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Sekali lagi katakan bangkitlah. Bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidup, kedahsyatannya di hidupku, kedahsyatannya di hidupku. Imanku berkata, imanku berkata, Tuhanku hebat. Yesusku berkata, Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersamanya. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panji kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panji kemenangan. Ku na 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 na. Oh, sekali lagi na bersama-sama. Na 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 na. Oh, bangkitlah dan berkatakan berkat. Bangkitlah dan berkatakan berkat. Haleluya. Atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidup, kedahsyatannya di hidup kita sekalian, kedahsyatannya di hidupku. Imanku berkata, imanku berkata, Tuhanku hebat. Haleluya. Hebat. Yesus berkata, Yesusku berkata, ku kuat melangkah
Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, masih ada sukacita, amin. Masih kuat memuji Tuhan? Harus kuat memuji Tuhan. Kita mengangkat pujian kembali kepada Tuhan. Mari kita katakan bersama-sama, wah Allah kita Allah yang hebat, amin. Mari kita angkat pujian ini dengan sukacita bersama-sama. Ku hidup di dalam Tuhan. Haleluya. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus Tuhanku yang menang, Raja segala raja, matamu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Haleluya. Mari bersama-sama katakan, Kau yang hidup di dalamku, jadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus, Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Yesus pemenang, Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi berkuasa. Iblis dikalahkan, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, beri kemuliaan yang meriah kepada Tuhan. Bapak Ibu jemaat, mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu nyata dalam seluruh hidup kami Tuhan. Mampukanku melakukan yang Engkau inginkan. Terima kasih Tuhan, ini merupakan pujian kami kepada-Mu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu. Terima kasih Tuhan, selalu
Bapak jemaat saya undang untuk berdiri. Kita akan puji dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Terima kasih Tuhan. Mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Terima kasih. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu selalu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Yang berdaulat atasku. Tuhan, biar lagu ini boleh menjadi kerinduan hati setiap kami ya Tuhan. Kami rindu, kami selalu terhubung dengan Tuhan. Kami melekat di hati-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, hanya Engkau yang mampu menolong kami, menopang kami di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami sungguh rindu kalau kami di dalam kehidupan kami sehari-hari, kami terus menerus terkoneksi dengan Tuhan. Kami sadar Tuhan, kami sebagai manusia, mungkin seringkali kami ingat Tuhan pada saat kami mengalami kesulitan. Tapi Tuhan, melalui lagu pujian yang kami naikkan, kiranya itu betul-betul boleh menjadi doa di dalam hati kami. Di dalam setiap hal, di dalam setiap saat kami boleh terkonek dengan Tuhan. Bahkan di dalam setiap hal yang kami lakukan keseharian kami, baik di keluarga kami, baik di pekerjaan kami, baik di pelayanan kami terus mengingat Tuhan, kami aware akan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan bahwa Engkaulah satu-satunya sumber kekuatan, Engkaulah satu-satunya sumber di dalam kehidupan kami yang memberikan kami sukacita, memberikan damai sejahtera, memberikan kekuatan. Karena itu Tuhan, kami juga memohon pada pagi ini, kiranya Tuhan hati kami juga boleh terkoneksi dengan Tuhan. Pada saat kami menyembah Tuhan, memuji Tuhan, bahkan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong supaya kami cari tahu apa yang isi hati Tuhan, apa yang Tuhan mau bicarakan bagi setiap kami. Kami rindu Tuhan di dalam setiap ibadah kami, di dalam setiap pujian penyembahan, di dalam setiap kami mendengar firman Tuhan, kami boleh mengalami pengalaman yang personal dengan Tuhan. Karena itu Tuhan tolong setiap kami satu persatu. Kami rindu kami mendengarkan suara-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari. Mengucap syukur. Hari ini kita boleh bersama-sama beribadah, memuji, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Yaitu semua anugerah Tuhan ya Bapak Ibu ya. Dan hari ini secara khusus kita akan membahas suatu topik gitu ya. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu ya. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Wah, ini seperti apa ya? Saya akan langsung share saja. Nah, ini firman Tuhan yang saya ambil dari Amsal 3 ayat 9 sampai dengan yang ke-10. Gitu ya, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Ya, sekali lagi, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Nah, kita akan bahas mengenai muliakan Tuhan dengan harta kita itu seperti apa ya Bapak Ibu. Karena
ini bisa jadi tricky banget gitu ya. Makanya saya mau disclaimer dulu nih gitu ya, bahwa khotbah ini bukan suatu upaya gereja meminta harta atau uang Anda. Ya, khotbah ini bukan untuk itu. Lalu khotbah ini juga bukan bicara memberi uang kepada Tuhan. Tuhan gak butuh uang kita sebetulnya. Dan disclaimer, khotbah ini bukan suatu upaya atau cara praktisnya gimana mendapatkan berkat melimpah. Jadi bukan itu. Ya, tapi kita mengerti lebih dalam gitu ya. Kenapa? Ya, nanti saya percaya dari firman Tuhan Bapak Ibu bisa menangkap esensinya begitu ya. Nah, kenapa saya bilang disclaimer ini gitu? Karena sebetulnya realitanya orang itu seringkali tidak memikirkan untuk memuliakan Tuhan dengan hartanya kok. Gitu ya, orang tuh seringkali gak memikirin, wah gimana ya saya memuliakan Tuhan dengan harta kita gitu ya. Itu jarang banget. Ya, Bapak Ibu kalau saya boleh cerita ya, saya memulai pelayanan konseling. Ya, pelayanan konseling buat saya ini adalah suatu dedikasi saya kepada Tuhan. Saya ajak teman-teman hamba Tuhan di background psikologi dan MTH konseling untuk memulai pelayanan konseling. Ya, lalu pelayanan konseling itu kami buka tahun 2020. Nah, sebelum pelayanan konseling 2020 dibuka, saya sempat di tempat itu dari 2013 sampai 2018 gitu ya. Tapi tutup. Kenapa tutup gitu ya? Karena gak banyak orang yang mendukung dana. Akhirnya tutup. Padahal kliennya banyak. Orang yang membutuhkan konseling, orang yang lagi anxiety, lagi depresi, lagi mengalami kesulitan itu ya. Di dalam kehidupannya membutuhkan. Akhirnya saya tetap buka lagi 2020 dengan iman percaya Tuhan menyertai, Tuhan tolong. Dan Bapak Ibu tahu ya 2020 ada apa? COVID, 2020 COVID. Jadi Februari kita kumpulkan gitu ya, soft opening, kita doa bersama. Bulan Maret tuh mau grand opening, mau launch gitu. Tiba-tiba COVID gitu ya. Dan begitu COVID langsung kita bingung, kita stres, akhirnya kita switch ke Zoom. Tapi yang lebih stres lagi gitu ya, orang-orang yang mau mendukung gitu ya, tiba-tiba telepon. Pak Michael, sorry nih, saya udah tutup 2 perusahaan. Jadi kayaknya saya gak bisa dukung. Pak Michael, sorry nih, ini lagi berat untuk semuanya nih. Saya gak tahu ke depan lagi kayak gimana nih, rasanya saya gak bisa dukung. Dalam hati, ya ampun Tuhan, baru mau buka lagi, belum bertumbuh, belum berkembang, udah layu. Gawat nih saya pikir, gimana caranya gitu ya. Lalu akhirnya saya diam, saya berdoa sama Tuhan. Ya, saya cuma bilang sama orang-orang itu yang tadinya mau support, mau membantu, mau menolong. Saya bilang, you know, it's okay. Kalau ini memang dari Tuhan, saya percaya Tuhan memimpin, menyertai. Enggak apa-apa. Jadi gini aja, saya kemarin Januari, Februari udah masuk, saya udah terima gaji. Saya balikin gajinya. Kenapa? Supaya counseling center ini bisa jalan. Saya balikin gajinya. Orang itu diem. Orang itu diem begitu ya, begitu lama. Segitu selama beberapa hari tidak ada komunikasi. Tapi udah gitu saya transfer, balikin gaji saya. Saya cuma berdoa sama Tuhan. Beberapa hari kemudian baru dia ngomong. Pak Michael, saya minta maaf. Saya mentransfer dan memberikan roh kecemasan, roh ketakutan sama Pak Michael. Saya minta maaf. Terus dia ngomong begini. Saya sadar pada saat saya berusaha, pengusaha. Saya memikirkan bagaimana saya bisa punya ini dan itu dan berhasil. Lalu setelah berhasil saya baru mikirin soal pelayanan. Tapi begitu saya ada masalah di dalam usaha saya, yang paling saya cabut dulu adalah pelayanan dulu. Jadi buat dia adalah yang penting kantong gua dulu. Nanti buat Tuhan, buat kantong Tuhan atau pelayanan apapun gitu ya, misi, pendidikan, konseling itu nanti. Orang lebih cenderung tahan. Saya bilang aduh, bersyukur Tuhan bicara sama dia. Bisa ngomong begitu gak ada yang ngajarin, bilang saya sadar. Kalau kerjaan saya utama pelayanan terakhir, begitu ada masalah pelayanan saya ambil pertama, pelayanan terakhir. Gak apa-apa deh Pak Michael, saya ngerti maksud Tuhan. Saya tutup, mendingan saya tutup satu usaha saya lagi supaya pelayanan jalan. Wah saya lega banget, saya bersyukur. Tapi realitanya kebanyakan orang begitu. Kebanyakan orang kalau punya usaha, punya ngurus keluarga, ngurus dan lain dan pelayanan, khusus dia tahu ini buat Tuhan, tapi ada masalah dalam keuangannya, dia akan ambil yang mana? Yang itu dulu, yang buat Tuhan dulu sebetulnya diambil. Kebanyakan orang begitu. Orang bantu gereja, orang bantu sekolah, orang bantu pendidikan, yayasan sosial dan lain-lain. Begitu ada masalah keuangan, dia akan telepon. Pak sorry ya Pak, saya gak bisa bantu. Pak sorry ya Pak. Saya ketemu lagi tempat lain.
Ada satu pelayanan pendidikan di satu ruko. Wah, hamba Tuhannya, orang yang punya tuh kasih dan hamba Tuhannya bersyukur sekali. Tapi begitu ada masalah, dia bilang, Pak sorry, rukonya mau saya pakai, rukonya mau saya jual. Sama yang dia korbankan dari setiap aset yang begitu banyak, yaitu buat pelayanan kepada Tuhan. Kenapa? Karena tidak menguntungkan, dianggapnya tidak menguntungkan. Jadi kalau kita bilang Tuhan, saya memuliakan Tuhan dengan harta kita, itu cenderung bohong gitu ya. Cenderung susah. Karena kita manusia lebih mikirin diri kita sendiri, perut kita sendiri, dompet kita sendiri lebih penting daripada pekerjaan Tuhan yang lain. Nah, sebetulnya seringkali seperti itu gitu ya. Jadi gimana sebetulnya memuliakan Tuhan dengan hartanya? Ya karena banyak orang Kristen itu berkata mereka mengasihi Tuhan, tapi area yang paling sulit diserahkan kepada Tuhan itu harta sebetulnya. Kita bisa ngomong Tuhan ambil hatiku gitu ya. Tapi hati dan harta itu harusnya berjalan bersamaan ya, harusnya bersamaan. Ya, makanya ada firman Tuhan di Matius 6 ayat 21, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Gitu. Jadi kalau kita sebetulnya tahu ya, kita sayang tempat ini misalnya. Kita taruh, kita support, kita dukung. Aduh, kayaknya ini perlu nih di belakang drum supaya suaranya lebih ngumpul, lebih bagus. Iya, kita mesti support nih. Kita kasih harta kita di situ. Wah, kayaknya kita perlu nih ya kasih akrilik supaya suaranya makin bagus. Ini hal sederhana, bisa juga gak usah pakai akrilik. Tapi waktu kita pikirin, terus kita invest, kita mau keluarin uang, sebetulnya kita bisa ngomong, wah ini orang hatinya dari situ. Wah ini kita perlu nih buat mimbar, buat apa misalnya. Seorang support, kita tahu hatinya di situ. Gitu ya, jadi memang pertanyaannya gitu ya, justru apakah harta itu kita pakai untuk menyembah Tuhan atau jangan-jangan justru harta kita yang menjadi Tuhan. Nah kenapa? Karena enggak jalan nih ya, hartamu berada di situ juga hatimu berada. Nah karena itu tadi kita baca di Amsal 6 tadi gitu ya. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Waktu kita tulis ada makna muliakan, ya bahasa Ibraninya tuh kabet, itu artinya memberi bobot. Ya memberi bobot. Jadi memberi bobot itu memberikan tempat paling berat dan paling penting kepada Tuhan. Aneh ya, di dalam kata-kata muliakanlah Tuhan dengan hartamu itu ada kata-kata kasih bobot tempat paling berat, paling penting kepada Tuhan. Tapi ini bukan soal jumlah uang Bapak Ibu. Ini bukan uang terbanyak gitu ya, bukan. Tapi kesadaran siapa yang paling berdaulat atas hidup dan hartanya kita. Siapa? Jadi kalau kita bilang, waduh ini punya Tuhan, milik Tuhan, aku kasih, itu bobotnya gede. Suatu bobot yang besar, kepercayaan bahwa Tuhan itu pemilik segalanya. Pemilik harta itu termasuk pemilik hidup kita. Jadi kita itu percaya sama Tuhan, bobotnya gede banget gitu ya. Dan harta itu sesuai dengan nilai kerajaan, ada nilai kekalnya. Yaitu pribadi yang berdaulat atas hidup dan harta kita. Dan artinya bukan sekedar memberi harta kepada Tuhan. Tapi justru mengakui Tuhan sebagai pemilik segala sesuatu ya. Mazmur 24 ayat 1 mengatakan Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya. God owns all the wealth in the world. Semua kekayaan dunia ini itu Tuhan yang punya. Ya, meskipun iblis mengklaim itu milik iblis. Sehingga pada saat Kristus lahir ke dunia, iblis mencobai Kristus sambil mengatakan kamu sembah semuanya jadi milik kamu. Karena semua udah jatuh ke tangan iblis. Tapi sebetulnya Tuhanlah pemilik segala sesuatu. Dan kabet ini gitu ya, mengelola harta dengan cara yang memuliakan Tuhan juga. Karena bobotnya untuk Tuhan paling besar. Dan mengelola harta itu juga bagian dari ibadah dan ketaatan gitu ya. Itu adalah kuncinya. Orang dunia itu memuliakan harta Bapak Ibu. Ya segala sesuatunya kita mau ngapain aja. Wani piro gitu ya. Saya ingat saya pernah mau bantuin orang-orang yang cerai. Ya banyak sekali orang-orang yang mau cerai. Terus saya datang ke satu pengadilan. Saya ngomong saya mau bantuin nih jadi mediator. Jadi sebelum setiap kali orang cerai biarin saya yang konseling. Saya dan tim yang konseling supaya saya bantu mereka berpikir ulang untuk cerai. Terus pengasas pengadilan itu didiem aja. Ya saya gak usah sebut di mana. Tiba-tiba dia bilang begini. Ya bisa sih Pak, bisa Pak. Wani piro. Saya bilang, Pak saya mau nolong orang loh Pak. Saya tahu kalau mediator itu kan, mediasi itu kan gratis itu. Saya mau nolong orang loh Pak. Saya benar-benar mau nolong orang bantu pemerintah. Iya tapi ya gak bisa gitu. Berani bayar berapa. Semua diuangin. Mau nolong orang pun begitu. Itu dunia ya begitu gitu ya.
Tapi orang Kristen harus memuliakan Tuhan tuh melalui hartanya. Ya, belajar memuliakan Tuhan melalui hartanya. Nah ini keunikan berbagai pandangan dunia tentang harta ya Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat ya, pandangan umum dunia, sumber harta itu usaha, kerja keras, dan keberuntungan. Kelihatan nggak yang paling kiri ya, sumber hartanya. Dan kalau pandangan agama-agama timur atau moralistik gitu ya, kalau kita ke Jepang, Shinto gitu ya, atau Buddha gitu, itu hasil karma, keseimbangan moral atau berkah dewa. Ya, tapi pandangan Kristen itu melihat bahwa pandangan Tuhan, grace based stewardship. Artinya apa? Tuhan pemilik segala sesuatunya, punya semua, kita penata layannya. Tuhan yang punya, kita yang ngatur, kita yang manage. Tapi punya siapa? Bukan punya kita, punya Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu kaya raya Tuhan berkati begitu rupa, Bapak Ibu pernah nabung Bitcoin, sekarang harganya miliaran gitu ya, satu Bitcoin tuh berapa miliar gitu ya, berapa ratus miliar, bahkan punya uang banyak gitu ya. Lalu Bapak Ibu tiba-tiba beli Lamborghini, beli Porsche gitu ya, beli mobil-mobil mewah gitu ya. Itu sebetulnya prinsip stewardship nggak berlaku. Kenapa? Karena Bapak Ibu tahu, semua yang Bapak Ibu punya, yang kita punya itu milik Tuhan. Kalau Tuhan kasih blessing begitu besar, begitu banyak, kita harus tanya sama Tuhan. Tuhan kenapa Tuhan kasih uang begitu banyak, kasih harta begitu banyak? Buat siapa, buat apa, gimana menggunakannya? Nah harusnya begitu. Bukan berarti, ini gua yang kerja, hasil kerja keras gua pakai sesuka-suka gua. Nah itu prinsip dunia sebetulnya. Kita tahu bahwa kita tuh prinsipnya penata layan. Semua yang Tuhan kasih, rumah kita, mobil kita, baju-baju bagus anak-anak cucu kita segala macam, itu dari Tuhan. Jadi kita menata layan bagaimana menggunakannya untuk kemuliaan Tuhan, gitu ya. Dan fungsi harta buat pandangan umum dunia itu buat dinikmati, menunjukkan status, menjamin masa depan, gitu ya. Wah, kalau jalan dia tenteng iPhone 17 Pro gitu ya. Wah, warnanya orange dia tunjukin, gitu ya. Sama Xiaomi saya perhatiin masih bagusan Xiaomi, tapi kenapa orang pilih iPhone 17 Pro? Status. Orang yang punya iPhone 17 Pro bukan kaleng-kaleng gitu ya. Kalau Xiaomi doang, biasa aja lah gitu. Jadi pakai status gitu ya. Dan bahkan agama-agama timur yang moralistik gitu ya. Dia ngelihat bahwa fungsi harta itu menjaga harmoni atau amal kebajikan. Pakai ada amal kebajikannya. Ya lebih lumayan gitu ya. Tapi pandangan Kristen itu fungsinya adalah mengungkapkan kasih dan keadilan Allah, memperluas kerajaan Allah. Karena tahu itu dari Tuhan. Jadi kalau kita punya sesuatu hal gitu, itu berfungsi bagaimana apa yang kita punya itu menunjukkan mengasihi Tuhan. Menunjukkan bagaimana Tuhan itu adil, memperluas kerajaan Allah. Gitu ya. Saya punya dua anak itu, dua anak yang pertama yang kedua, memandang harta itu punya point of view yang beda. Kalau anak yang pertama, aduh papi gitu, kita tuh pendeta ya gitu ya, kita itu nggak boleh kaya ya, kita itu udahlah aku nggak mau beli apa-apalah gitu. Jadi hidupnya kayak orang yang kayak nggak punya duit, miskin gitu ya, kayak begitu terus ya. Memang saya pernah ngomong, kita nih hamba Tuhan, kita harus jaga diri, jaga hati, kita nggak boleh hidup dalam kemewahan gitu ya. Dan aku rasa kita tuh nggak bisa kaya deh gitu ya, atau nggak boleh kaya. Nah itu kata-kata yang cuman ngomong gitu doang, anakku tangkap. Terus dia ngomong, wah kita gak boleh. Akhirnya hidupnya tuh kayak ngenes gitu loh. Kayak ngenes. Hemat banget gitu ya. Sampai akhirnya saya bilang, kalau kita diberkati Tuhan tuh dari Tuhan. Kita bersyukur gitu ya. Kita bersyukur. Tapi saya juga pernah ngomong ke anak-anak ya. Namanya Calvin, Colby, Caitlin. Kita papi sama mami punya rumah itu bukan hasil usaha papi mami sendiri. Tapi dari opa sama oma. Opa sama oma kasih. Terus udah gitu mobil juga ada. Ini juga didukung opa oma. Ini warisannya dari papanya mami atau opa kamu. Jadi kita bisa punya itu. Jadi kalau kamu udah besar, jangan pernah klaim rumah ini milik kamu ya. Jangan pernah klaim rumah ini milik papi mami. Karena itu pemberian Tuhan. Nah anak saya yang kedua, dia punya point of view tiba-tiba, papi aku bersyukur ya. Kenapa ya kita bisa tinggal di rumah ini ya. Kita tinggal di Kelapa Gading ya. Kita punya mobil ya. Aku ngelihat orang tuh naik dorong gerobak gitu ya. Kenapa bukan kita ya Pi? Kenapa kita punya ini ya gitu. Saya bingung. Wah dua anak ini gitu ya. Sama-sama dari rahim istri saya gitu ya dan anak saya. Tapi punya point of view yang berbeda. Ya, unik. Tapi saya tahu gitu ya. Bahwa sebetulnya saya bilang kita punya ini semua. Karena Tuhan mengasihi kita.
Dan ini kita pakai untuk melayani kamu, untuk sekolah semua baik. Tapi kita juga harus pakai untuk melayani orang-orang yang membutuhkan. Waktu papi sama mami married, papi mami bilang rumah ini kita buka supaya orang-orang datang. Komsel, duduk bareng, konseling apa segala macam. Sampai hari ini rumah itu dibuka gitu supaya orang-orang datang. Kenapa? Karena fungsi harta yang kita punya itu harus menunjukkan kasih, keadilan Allah, kasih setia Tuhan dan perluas kerajaan Allah. Nah itu pun dua anak itu punya point of view berbeda. Tapi saya bersyukur mereka sekarang terus jadi lebih mengerti ya fungsinya apa. Dan motivasi. Motivasi memberi buat dunia itu supaya diberkati balik, ada transaksi. Gitu. Kayak tadi saya bilang, Wani Piro, saya kasih kamu, kamu kasih apa? Gitu. Apa keuntungannya? Itu dunia banget. Ya, agama-agama timur atau moralistik supaya mendapat pahala atau karma baik. Ya banyak juga dari kita Bapak Ibu, kita kasih sesuatu untuk Tuhan. Misalnya ke gereja ini kita kasih something yang cukup besar sambil bilang supaya tokoku diberkati. Itu sebetulnya moral. Itu bukan suatu iman yang kita berikan kepada Tuhan. Ya kenapa? Karena pandangan Kristen, karena kita sudah diberkati, itu saya mensyukuri, respon syukur dan cinta. Nggak mikirin nanti Tuhan kasih apa, nanti Tuhan balikin berapa kali lipat. Nggak mikirin gitu. Kenapa? Karena tahu dari yang Amsal kita baca itu udah janji Tuhan. Nggak usah diklaim-klaim. Tuhan akan memberkati kita kok. Kita baik, kita jahat, matahari tetap dikasih buat kita. Kita baik, kita jahat, kita berusaha, kita tetap dapat berkat. Tapi ada orang-orang yang Tuhan itu kasih secara khusus, secara spesial. Kenapa? Karena kita anaknya Tuhan. Sama saya punya anak, saya kasih tanpa mereka kerja keras. Itu udah janjinya Tuhan. Tapi sebagai orang Kristen, kita itu justru memberi karena kita sudah diberkati. Itu respon syukur dan cinta kita. Lalu identitas pemilik. Kalau orang dunia akan bilang, aku pemiliknya. Uang gua, apa hak lu, apa urusan lu, biasa gitu kan. Kalau orang punya mobil keren, dia parkir seenaknya. Terus dia bilang, ini mobil-mobil gua, apa urusan lu. Nah itu kita biasa banget dengar gitu. Ya, kalau agama-agama timur, aku ini penjaga moral. Jadi ya masih berusaha balance. Kalau nyetir atau apa mobil bagus ya nggak seenaknya juga lah gitu ya. Tapi kalau orang Kristen, aku tuh pengelola bahwa ini milik Tuhan. Jadi kalau Tuhan percayakan harta, tahu ini tuh milik Tuhan. Kita mengelolanya. Kenapa? Karena besok-besok jangan-jangan itu hilang diambil Tuhan. Ya Sandra Dewi tuh pernah ngomong, oh ini semua dari Tuhan. Istrinya Harvey Moise. Nah benar-benar dari Tuhan saya cuma pengen ada kecukupan, itu betul. Tapi dia bilang gitu ya, aduh ini suatu saat Tuhan bisa ambil. Betul loh, uang begitu banyak kaya raya triliunan bisa dengan sekejap diambil. Gak ada. Bisa begitu. Tapi sebaliknya ada orang yang hidupnya mungkin Bapak Ibu tahu ya Bang Oja ya, Marojahan ya. Waktu itu saya kenal Bang Oja tuh dari Kak Walman gitu ya. Bahkan ingat sekali datang itu naik motor butut, dia bilang Kak Walman, oh ini Tumanggor saya harus, meskipun lebih tua saya harus matiin Kak Walman. Saya ingat tuh begitu. Yang saya ingat gitu, saya gak tahu lah kalau susunan Tumanggor Marojahan itu ya. Tapi sekarang kalau lihat ya, memang dia bukan hamba Tuhan kaya loh. Sampai anaknya ya dia berpikir waduh saya tuh gak punya apa-apa. Saya harus belajar sungguh-sungguh berdoa sama Tuhan, belajar matematika. Terus dia pengen sekali punya kuliah ke luar negeri. Akhirnya ke Waseda, Jerome Pauline. Begitu pulang gitu ya, dia bikin COVID waktu itu dia bikin di YouTube segala macam, orang ngelihat dia jadi influencer sampai uangnya banyak sekali masuk ke Forbes. Before 40 salah satu orang terkaya. Siapa yang pikir dalam hidupnya Bang Marojahan bahwa dia akan jadi kaya raya? Siapa yang pikir? Gak ada yang mikir, saya yakin dia dan istrinya gak mikir. Tapi Tuhan kalau mau berkati bisa gak? Bisa. Kok bisa punya anak begitu? Lalu anak pertama, kedua, ketiga itu semua baik, semua itu anugerah Tuhan. Lalu mereka bisa mengelola dengan baik, lalu punya uang. Dan mereka meninggalnya Bang Marojahan, mereka terus mengingat bagaimana teladan hidup yang diberikan papanya. Gimana dia akan memberikan semua hal yang ada itu punya Tuhan penata layanan. Nah kalau pikir-pikir gimana caranya gitu ya. Karena justru kita waktu kita mengelola, kita dapat dipercaya, kita akan dipercayakan lebih banyak. Ya, orang yang dipercaya hal-hal yang kecil itu baik gitu ya, Tuhan akan percayakan juga hal-hal yang besar. Dan tujuan akhirnya itu kalau orang dunia itu ya kepuasan diri. Ya makanya ada hedon, ya gue mau hedon dong, gue bergajian nih, gue mau hedon gitu kan. Mau apa, mau senang-senang. Ya dan kalau
Pandangan agama timur, moralistik, masih mikirin kesucian moral. Cukup bagus gitu ya. Tapi pandangan Kristen, gimana ini menjadi kemuliaan Tuhan. Ya, bahwa tujuan akhirnya dengan segala hal yang ada, segala hal yang kita pakai, segala hal yang kita tempati, segala hal yang kita kerjakan, jalani, semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Jadi itu sudah beda. Standarnya saja sudah beda Bapak Ibu ya. Nah, kita perlu memahami jadinya lebih dalam tentang hal tersebut. Jadi prinsipnya apa sih gitu ya? Prinsip nomor 1, Tuhan itu pemilik. Kita itu pengelola ya. Tuhan adalah pemilik segala sesuatu. Tuhan pemilik, kita pengelola. Bilang kanan kirinya, Tuhan pemilik, kita pengelola. Iya, Tuhan pemilik, kita pengelola. Ya, harta itu bukan bukti kesalehan kita. Wah, semakin kita saleh, makin punya harta. Enggak juga gitu. Koruptor-koruptor itu mana saleh, kelihatannya saleh gitu. Tapi duitnya banyak gitu ya. Tapi ini adalah anugerah untuk bagaimana kita kelola gitu ya. Orang Israel membawa hasil pertama panen bukan karena Tuhan butuh gandum. Bukan. Tapi karena mereka mengakui dia sebagai sumbernya. Dia bawa gitu ya. Itu 1 Tawarik 29 ayat 10-12 juga mengatakan gitu ya. Daud memuji Tuhan di depan mata segenap jemaah itu. Berkatalah Daud, terpujilah Engkau ya Tuhan, Allahnya Bapa kami Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Segala-galanya punya Tuhan. Daud tahu persis segala-galanya itu punya Tuhan. Ya, jadi jangan sampai kita tuh bilang, wah karena kekuasaan membuat aku kaya, membuat aku berkuasa. Gitu ya. Banyak orang yang tiba-tiba ya saya pernah ketemu orang yang ngomong, wah saya sekarang ini tahu ternyata dulu salah, bukan ikut Tuhan. Justru kita itu mesti cari harta sebanyak-banyaknya, hidupku happy. Gitu ya. Tapi orang yang sama, ya beberapa tahun kemudian keluarganya berantakan. Sebelumnya dia punya keluarga, sekarang dia kejar uang begitu rupa, keluarganya berantakan. Kenapa? Mungkin dia berkata, kekuasaanku membuat aku kaya. Semakin aku kaya, membuat kuasa gitu ya. Ulangan 8 ayat 17, jangan kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatanku, tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Ayat 18, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Gitu ya. Maka itu waktu kita baca firman Tuhan kita tahu yang dituntut dari pelayan Tuhan atau penata layan atau stewardship itu kesetiaan. Menjadi pribadi yang dapat dipercaya. Ya, baru kita mencerminkan siapa Tuhan kita. Ya, cara kita memakai uang itu mencerminkan Tuhan kita gitu ya. Dan Lukas 16 ayat 13 bilang, seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Gitu ya. Kita gak bisa nih mengabdi kepada dua tuan gitu ya. Jadi kita mesti refleksiin nih Bapak Ibu. Kalau kita memiliki harta gitu ya. Itu seberapa besar, bagaimana, gitu. Apakah saya memiliki harta atau harta yang memiliki saya? Bisa jadi gitu ya, harta yang memiliki saya. Ketika harus memilih antara iman dan keuntungan, saya memilih yang mana? Kamu kalau pindah agama, kamu akan punya uang sekian banyak. Percaya, saya jamin, nih saya kasih panjer dulu, jeger gitu. Mikir kita, Allah atau Mammon? Waduh, kita kurang duit nih. Wah, duit bisa bikin happy. Duit bisa bikin kaya, duit bisa bikin kuasa. Kaya bisa bikin kekuasaan dan power dan influence. Yang mana? Tanya kepada diri sendiri. Kita refleksiin. Gitu ya, apakah betul kita tuh mengabdi kepada Tuhan
atau memilih keuntungan atau mamon ya. Mamon itu memang dewa ya. God of wealth gitu ya, namanya mamon. Itu prinsip yang pertama. Kita itu semuanya tuh milik Tuhan. Kita tuh penata layan. Jangan salah pilih. Ya, wah udah pindah agama gitu segala macam. Siapa coba ada orang yang ada ya kita tahu gitu ya. Pindah agama, menikah dengan satu artis gitu ya. Wah udah ganti namanya dari Kristen ke Islam, ganti segala macam. Tiba-tiba ditinggalin oleh istrinya selingkuh, lalu ditinggalkan. Terus dia mikir, aduh buat apa hidup, dia bingung. Akhirnya dia ceraikan gitu ya. Wah unhappy juga hidupnya. Ya, tapi kita mesti tahu bahwa Tuhan yang pemilik segala sesuatu, kita penata layan gitu ya. Dan prinsip kedua adalah mengelola harta itu sebagai tindakan ibadah. Jadi mengelola harta itu sebagai ibadah kita kepada Tuhan. Bentuk memuliakan Tuhan dengan harta itu bukan hanya memberi saja Bapak Ibu ya. Tapi lebih luas. Ada integritas di situ ya. Ada keadilan di situ dan ada kasih di situ. Integritasnya apa? Kalau kita tahu bahwa kita mengelola harta, kita ini pengelola harta, penata layan. Kita mengelola harta dengan integritas, kita akan jujur. Kita akan jujur dalam usaha kita. Kita akan jujur dalam pajak kita akan jujur dalam laporan dan transaksi kita akan jujur. Kenapa? Karena itu ibadahnya kita. Ya, Amsal 11 ayat 1, timbangan curang adalah kekejian bagi Tuhan. Amsal 11 ayat 1, timbangan curang adalah kekejian bagi Tuhan. Ya, saya punya teman, dia kalau dikejar pajak selalu menghindar. Ya, sampai akhirnya hutangnya begitu besar, ada denda, wah gak tahan. Akhirnya depresi, nangis depresi, datang sama saya cerita. Saya bilang, kamu jangan terus menghindar, hadapi gitu ya. Wah akhirnya dia sama istrinya ngobrol, biasanya kalau soal uang dia gak pernah ngomong sama istrinya. Siapa di sini bapak-bapak kalau soal uang, udahlah lu gak usah tahu lah. Yang penting lu siapin makanan aja, segala macam. Mungkin ada, tapi akhirnya di situ orang ini bicara sama istrinya. Aduh saya punya masalah. Akhirnya setelah konsultasi begitu rupa, dia dengan istri pergilah dia ketemu. Datang menghadapi pajak gitu ya. Dia tuh takut banget itu. Dia bilang aduh dua hal yang gue takuti dalam hidup. Yaitu mati dan pajak gitu ya. Saya bilang iya dua hal tidak bisa dihindari dalam hidup. Mati dan pajak. Jadi kamu jangan hindari. Hadapi. Datang. Begitu datang kemarin tuh saya ketemu. Saya ngobrol gimana bro. Gimana? Iya sih tukang pajaknya baik juga sih. Memang gue gak bisa dikurangi. Aku tahu lah dia juga butuh lah. Negara juga butuh gitu. Cuma kita ngomongin ini. Intinya kita usahakan lah. Ntar dapat diskon 50%. Saya lihat loh kok tenang, happy. Kenapa? Karena pada saat dia menghadapi pajak lalu dia mau jujur. Meskipun dia bilang gue kesel. Uang yang gue kumpulin itu buat anak gue kasih negara. Mending negara ini bener gitu ya. Tapi dia bilang iya tapi aku ngerti. Jadi gimana? Ya aku udah tenang, happy dan bersyukur. Aneh banget ya. Iya karena waktu kita punya integritas, kita berusaha untuk mengikuti apa maunya Tuhan, jujur gitu ya. Justru malah oke. Tapi berapa banyak orang-orang kaya masuk Panama Papers waktu itu ya, lalu dibocorin. Wih nama-namanya ada teman saya lagi. Sampai teman saya dipanggil sama pendetanya. Kamu kok bisa begitu gitu. Kenapa? Integritas finansial itu bagian dari ibadah kita. Yang kedua keadilan dan belas kasih. Kita juga menolong orang yang lemah. Belajar gitu ya. Ada orang-orang yang kita tuh tahu bahwa ini adalah hal yang adil dan penuh dengan belas kasihan. Ya, kemarin saya mengunjungi satu tempat itu di Sentul. Ada satu yayasan narkoba besar sekali. Saya lihat bagus banget. Dan itu disupport oleh orang yang sangat kaya. Dikasih uang, kasih tempat, dikasih uang. Tapi ada satu momen Bapak Ibu ya. Orang kaya ini ngerasa nggak dikasih muka gitu. Dia ngerasa aduh saya udah kasih gitu banyak support. Terus begitu saya mau ngomong nggak dikasih muka. Apalagi bawa orang-orang penting gitu ya. Marah dia. Marah buat dia kan uang banyak. Dia langsung ngomong udah kalau gitu kalian pindah deh jangan di tempat ini. Wah kaget semua orang. Kenapa begitu gitu ya? Karena dia nggak dapat muka. Tapi akhirnya pelan-pelan diingatkan lagi bahwa di dalam sini tuh banyak orang-orang narkoba yang hidupnya nggak jelas. Lalu kumpul di sini, lalu di situ bukan di terapinya dihajar, terapinya terapi kerja, terapinya itu terapi dikasih skills, lalu dengan ibadah, lalu tumbuhnya baik semua. Orang-orang baik saya melayani di sana waktu itu. Ya 1 tahun lebih saya melayani. Lalu orang itu diingatin lagi, diomongin, iya kamu kalau
punya uang, ini tempat untuk menunjukkan kasih. Dan orang itu sadar. Sampai akhirnya sampai sekarang masih berdiri ya. Kemarin saya datang ke sana buat ulang tahunnya gitu, lebih dari 20 tahun, 23 tahun. Ternyata iya, kita itu bisa memberikan satu hal untuk menunjukkan keadilan Tuhan dan kasih Tuhan. Ya, tapi juga kita juga bisa menjadi pribadi yang dermawan, berbagi dan menjadikan pekerjaan Tuhan itu juga prioritas. Ya, karena itu ada janda miskin gitu ya. Meskipun dia cuma memberi sepeser, 2 peser, itu 1 duit dianggapnya. Itu bukan karena dia mampu, tapi karena dia mengasihi Tuhan. Karena dia mengasihi Tuhan. Ya, jadi Tuhan memperhitungkan itu ya. Bahkan Tuhan itu bilang gitu ya, dipanggil murid-muridnya, aku berkata kepadamu sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sekali lagi bukan soal kaya raya, bukan soal kuantitas, tapi dalam konteks ibadah kita kepada Tuhan. Memberi kepada Tuhan dari hati kita. Karena mengasihi, karena ini bentuk ibadah kepada Tuhan. Karena ingin menunjukkan belas kasihan, bahkan integritas, itu jadi berkat gitu ya. Dan prinsip yang ketiga itu mengasihi, bukan dikuasai oleh harta. Jadi kalau kita memuliakan Tuhan dengan harta kita, kita mengasihi, bukan dikuasai oleh harta. Dunia berkata lebih banyak, lebih baik. Tapi Kristus berkata lebih diberkati memberi daripada menerima. Ya, ini kisah para rasul gitu ya. Paulus ngomong perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Dia kerja untuk juga orang-orang lain. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah. Dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Bapak Ibu, rekan-rekan saya kadang berpikir ya, aduh kenapa ya saya bikin Gading Counseling ya. Sebetulnya saya sebagai, puji Tuhan, Tuhan percayain saya 2 profesi ya, sebagai pendeta dan juga sebagai psikolog. Sebetulnya kalau saya kerja sendiri, gak ada teman-teman saya gitu ya. Lalu dengan pengalaman saya lebih dari 20 tahun, sudah 21 tahun lebih untuk melayani sebagai psikolog gitu ya. Dan kerja gitu, fee-nya semua masuk ke saya. Gampang, aduh kayak duitnya banyak gitu ya. Wah ketemu orang gitu ya. Tapi kalau kita punya center, kayak tadi gitu ya. Uang yang ada, misalnya gaji saya sekian gitu ya, saya dapat lebih, itu saya gak bisa ambil. Saya taruh buat orang-orang lain. Supaya operasionalnya jalan, supaya konselor-konselor atau psikolog-psikolog lain itu tetap juga bisa hidup dengan baik. Padahal yang lain belum tentu memberikan penghasilan yang sama. Pikir-pikir ngapain ya, capek ya. Saya ada teman saya yang lebih gampang, kerja sendiri dapat uangnya gampang. Bahkan teman saya yang punya center lain, punya biro psikologi, dia bilang aduh saya mau tutup. Kenapa? Gue pusing ngurusin orang-orang. Loh kenapa? Lu udah jadi berkat selama ini. Bukan klien-kliennya, tapi ngurusin orang-orang di dalam. Gaji mereka apa, udahlah mendingan tutup sendiri, semua keuntungan buat saya. Dia bilang begitu. Terus saya pikir aduh masa begitu ya. Apakah kita itu hidup itu dikuasai oleh harta sedemikian rupa? Atau justru kita belajar, mengasihi karena tahu itu memuliakan Tuhan. Ya, jadi belajar itu. Dan dasar teologi yang paling kuat, Yesus itu sendiri menjadi miskin supaya kita menjadi kaya. Oleh karena kemiskinannya, 2 Korintus 8 ayat 9. Yesus menjadi miskin supaya setiap kita menjadi kaya oleh karena dia kemiskinannya. Jadi kalau kita mau memuliakan Tuhan lewat harta kita taat secara finansial. Kita bukan takut dikutuk, kita bukan kejar berkat, tapi kita bersyukur atas karya salib Tuhan. Baru ibadah kita, harta kita itu jadi ibadah, jadi berkat. Ya. Bapak Ibu ini saya cerita ya sedikit gitu ya bahwa ada waktu saya ini lagi mau buka satu pelayanan konseling di Purwokerto. Dan itu susahnya setengah mati. Saya sampai bilang, aduh ini ada orang mau kasih tempat. Udah ada orang mau kasih tempat. Gak bayar apa-apa. Terus gitu, oh katanya ada orang lagi mau renovasi. Tapi buat per bulan itu gak ada yang mau support.
Nggak ada yang mau kasih. Terus saya bilang, aduh Tuhan, saya berdoa gitu ya supaya pelayanan konseling ini jalan. Bukan untuk nama saya, bukan untuk Gading Konseling, tapi supaya kita bisa nolongin orang-orang yang terus bergumul di dalam pergumulan sehari-hari. Sampai bilang, Tuhan, kalau memang ada ambisi saya pribadi, ataupun saya punya kepentingan-kepentingan pribadi yang bukan dari Tuhan, saya berdoa, itu biarin Tuhan gagalkan saja di dalam nama Tuhan Yesus. Kenapa? Karena saya pengen ada pusat-pusat konseling itu yang bisa menolong orang-orang bukan hanya di kota-kota besar tapi di daerah-daerah. Jadi di Purwokerto. Jadi bingung saya, gitu ya. Saya cuma berdoa, saya ada share beberapa orang, kayak saya share beberapa ibu, saya ngomong juga yang sama. Bahwa kalau ini bukan dari Tuhan, biarin Tuhan gagalin. Tiba-tiba ada seseorang gitu ya. Dia jual mobilnya udah tua, terus dia jual mobilnya. Terus dia bilang, aduh sebetulnya ya saya berpikir mobil ini mau dijual itu bukan untuk saya beli baru. Dia beli baru. Tapi uang penjualan ini saya tuh pengen kasih. Kemana ya? Saya tuh butuh 15 juta per bulan untuk operasionalnya jalan. Gitu. Jadi kalau 1 tahun gitu ya berarti hampir 200 lah gitu. Karena mungkin ada operasional gaji ke-13 segala macam buat orang-orang di Purwokerto gitu ya. Mungkin hampir 200 gitu. Tapi saya bilang aduh gimana caranya gitu ya. Nah tiba-tiba orang itu bilang iya kamu hamba Tuhan, kamu melayani konseling gitu. Selama ini konseling itu susah. Ya kalau orang yang sakit, pendidikan, misi itu orang lebih gampang. Tapi buat konseling itu orang jarang memberi. Tiba-tiba orang itu bilang, oke saya mau dukung. Rekeningmu berapa? Bilang jangan kasih rekening saya, kasih ke rekening yayasan. Dan betul orang itu kasih. Saya nggak bilang, saya butuh 150 juta. Tuhan saya berdoa, Tuhan kasih 150 juta. Enggak, jumlahnya nggak pernah 150 juta. Saya masih cari sampai sekarang. Tapi saya tahu saat itu Tuhan buka jalan. Dan ke depan itu lebih mantap hatinya bahwa oke pelayanan konseling ini bisa jalan. Tapi saya berdoa, saya mikir kok iya ya. Ada orang ya yang mau melakukan itu ya. Sesekalinya dalam hidup saya. Ya mungkin kalau dulu orang tua saya bisa kasih sesuatu, saya bisa take for granted gitu ya. Tapi ini pengalaman pertama iya ya. Kok ternyata ikut Tuhan perhatiin doa-doa yang sederhana. Doa-doa yang bilang Tuhan ini untuk melayani Tuhan perhatikan. Ya, ada orang-orang yang bisa memberi, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Jadi kita itu belajar Bapak Ibu yang memuliakan Tuhan dengan harta. Berarti menjadikan harta kita pun ikut mengasihi bersama hati kita. Bagaimana hati kita? Gimana kita memuliakan Tuhan dengan harta kita hari-hari ini? Ya, ayo secara praktisnya praktekkan perencanaan keuangan yang baik yang berpusat kepada Tuhan. Berani menolak korupsi, manipulasi, ketamakan. Buka tangan untuk sesama dan pelayanan. Belajar hidup sederhana, bukan miskin tapi bebas dari mamon. Jangan diikat sama mamon. Dan jadikan keputusan finansial itu keputusan rohani. Berdoa kepada Tuhan. Ya memuliakan Tuhan dengan harta. Berarti menjadikan harta kita ikut mengasihi bersama hati kita. Ya mari kita berdoa. Tuhan kami mengucap syukur. Tuhan telah memberkati kami, Tuhan mengasihi kami. Tuhan berikan kami tempat buat kami tinggal. Tuhan berikan kami tempat buat kami ibadah. Tuhan berikan kami keluarga untuk kami belajar untuk terus saling mengasihi. Mempraktekkan kasih sayang, mempraktekkan pengampunan. Mempraktekkan bagaimana kami memberi. Tapi kami percaya juga Tuhan memberikan harta. Untuk kami boleh memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami. Harta yang kami terima semuanya milik Tuhan. Semuanya milik Tuhan. Tapi kami belajar bagaimana kami memiliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Bagaimana kami dealing dengan harta tersebut. Dan bahkan dengan harta yang ada kami boleh memuliakan Tuhan. Kami tahu Tuhan, harta adalah benda material. Hal-hal yang sifatnya duniawi. Tapi ternyata kami bisa menggunakannya, memakai untuk hal-hal yang rohani. Tuhan tolong, pakai setiap kami. Berikan kami hati. Berikan kami kebijaksanaan-Mu ya Tuhan. Wisdom yang daripada Tuhan. Dan kami rindu, kami boleh terus-menerus terkoneksi dengan Tuhan. Bahkan pada saat kami membuat keputusan-keputusan yang sifatnya finansial, itu boleh menjadi keputusan yang sifatnya rohani. Karena kami tahu kami penatalayan, kami bergantung kepada Tuhan. Kami tahu Engkau adalah Bapa kami. Bapa yang mengasihi, Bapa yang memelihara.
bukan Bapa yang sama dengan Bapa duniawi kami ya Tuhan. Tapi Engkau adalah Bapa yang penuh kasih, Bapa yang memperhatikan kami, Bapa yang mencukupkan kebutuhan kami, bahkan memberkati dengan melimpah-limpah pada saat kami belum berkata-kata kepada Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kami memiliki Bapa seperti Engkau. Tuhan tolong kuatkan iman kami, percaya bahwa Engkau adalah juru mudi kami, juru roti kami, bukan hanya juru selamat. Kami percaya Engkau memberikan keselamatan baik di surga dan juga di dunia ini. Nama-Mu dipermuliakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami rindu, kami menggunakan segala sesuatu termasuk harta kami sebagai ibadah kami kepada Tuhan. Mulialah nama-Mu ya Tuhan, dan berkati setiap kami yang hadir hari ini baik onsite maupun online. Tuhan yang berkati. Tuhan biar mereka mengerti, memahami dan merasakan bahwa Tuhan sungguh-sungguh mengasihi dan memberkati kehidupan mereka. Dimuliakanlah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Pendeta Michael yang sudah melayani kita pada pagi hari ini. Tuhan memberkati selalu pelayanan Bapak Pendeta. Terima kasih banyak, baik Bapak Ibu Jemaat yang Tuhan kasihi. Kita akan mendengarkan warta jemaat seminggu ke depan. Namun sebelumnya kami mengundang untuk bangkit berdiri jikalau ada jemaat yang baru hadir dalam ibadah pada pagi hari ini. Adakah jemaat yang baru datang hadir? Ada, puji Tuhan, ada 2 orang Bapak Ibu. Boleh berikan salam kiri kanan yang ada, Bapak Ibu majelis. Puji Tuhan, nanti koordinator penata layanan boleh mencatat namanya. Kalau sekiranya belum ada tempat menetap untuk beribadah, dengan senang hati kami menerima untuk beribadah bersama-sama di tempat ini. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih sudah datang dalam ibadah pelayanan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Baik Bapak Ibu jemaat sekalian, bahwa kegiatan ibadah kita seminggu ke depan sebagaimana biasanya nanti akan di reminder lagi kembali dalam grup masing-masing, baik itu petugas dan juga kegiatan ibadah kita yang kita laksanakan seminggu ke depan ini. Ada hari Kamis ibadah permata, namanya Bapak Ibu yang baru hadir, ada ibadah permata, ada doa malam pada hari Jumat jam 7:30 malam di tempat ini, dan juga ada ibadah pemuda pada hari Sabtu. Baik Bapak Ibu sekalian, kami kembali mengingatkan bahwa beberapa minggu ke depan kita akan mengadakan perayaan Natal kita di tempat ini. Dan panitia Natal masih mengharapkan partisipasi bagi setiap jemaat Tuhan yang hadir. Karena kita masih membutuhkan dana untuk perayaan Natal kita. Boleh berpartisipasi melalui transfer dengan kode 025 di ujung nominal yang kita transfer, dan juga boleh melalui amplop persembahan Natal yang telah panitia siapkan di meja bawah nanti. Setelah ibadah selesai nanti boleh Bapak Ibu yang berpartisipasi boleh melalui transferan dan boleh melalui amplop Natal ya, sekali lagi yang telah panitia siapkan di meja di lantai bawah. Bapak Ibu, kami juga menginformasikan bahwa kita akan mengadakan 2 amplop pada setiap minggu kedua dan minggu keempat. Ya, peruntukannya tentu amplop biru itu persembahan rutin dan amplop merah itu untuk persembahan Natal dan persembahan tahun baru. Jadi minggu kedua dan minggu depan pada minggu keempat. Bapak Ibu sekalian, informasi selanjutnya kami ucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Mokhtar Siahaan. Adakah Bapak Mokhtar Siahaan hadir? Tidak ada. Kami ucapkan selamat ulang tahun, kiranya Tuhan selalu memberkati Bapak Mokhtar Siahaan. Demikian pengumuman. Baik Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Kami undang untuk petugas maju ke depan dan juga untuk singers untuk maju ke depan. Kita akan mempersiapkan diri memberikan yang terbaik kepada Tuhan melalui persembahan kita pada pagi hari ini. Sebelumnya kita berdoa kepada Tuhan, nanti Ibu Jessica berdoa. Mari kita bersatu dalam doa.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengar. Berkati ya Bapak supaya firman-Mu bisa menjadi rema bagi kehidupan kami, dan berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu. Berkati keluarga dan pelayanannya. Sebentar kami akan memberikan yang terbaik. Berkati ya Bapak supaya persembahan kami bisa berguna bagi kerajaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hanya kepadamu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Kita angkat pujian kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Bapak Ibu Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan untuk kebaikan Tuhan yang selalu kami rasakan dalam kehidupan kami hari demi hari. Tuhan selalu menuntun kami, memberkati kami, bahkan mencukupkan segala keperluan kami. Dan Tuhan memberikan pertolongan kepada kami tepat pada waktunya, karena Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kami. Dan karena itu Tuhan, kami bersyukur untuk pemberitaan firman-Mu juga pada hari ini, mengingatkan kami kembali supaya kami bijak dalam mengelola berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kami, dalam bentuk apapun, sehingga kami sungguh-sungguh melakukannya dan menjadi berkat bagi banyak orang dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah melayani kami pada hari ini, baik dalam keluarga, dalam pelayanan maupun dalam pekerjaan. Tuhan selalu memakai sehingga boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Demikian juga untuk anak-anak-Mu yang melayani pada hari ini. Tuhan terus akan mengurapi mereka dalam setiap pelayanan mereka, memberkati mereka di dalam setiap langkah-langkah mereka. Kami berdoa juga Tuhan untuk semua jemaat. Tuhan akan terus menopang mereka di dalam setiap langkah-langkah mereka, menuntun mereka di dalam setiap jalan mereka. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan liburkan. Dan apabila saat ini ada yang sedang mengalami pergumulan dan beban yang berat, kuatkan dan teguhkan iman mereka supaya mereka tidak akan pernah goyah, tetapi mereka tetap teguh dalam iman dan mereka hidup dalam pengharapan kepada Tuhan dan terus akan menanti-nantikan Tuhan dalam kehidupan mereka. Kami berdoa untuk keluarga dari Ibu Laura Hasugian, di mana pada pagi ini ditinggal oleh ayahanda mereka. Engkau memberikan kekuatan dan penghiburan kepada keluarga ini, sehingga mereka mampu melewatinya dengan penghiburan dan kekuatan dari Tuhan sendiri. Kami juga bersyukur Tuhan
untuk pemeliharaan Tuhan bagi Pak Mohtar Siahaan. Walaupun beliau tidak hadir, tetapi berkat Tuhan selalu hadir dalam keluarganya, memberikan kesehatan, kekuatan, bahkan lebih daripada itu mereka boleh semakin dalam mengenal Tuhan, semakin setia kepada Tuhan. Kami menyerahkan sekali lagi untuk jemaat-Mu, Tuhan selalu memeliharakan mereka tatkala mereka di jalan, di rumah, dalam pekerjaan, dimanapun mereka melangkah. Tangan Tuhan selalu beserta dengan mereka, dan apa yang mereka butuhkan Tuhan menyediakan. Kami juga berdoa Tuhan untuk rencana persiapan Natal, tutup tahun dan tahun baru yang sedang dilakukan. Biar kami mohon kepadamu supaya Tuhan yang akan mengurapi rekan-rekan panitia, memampukan mereka melakukan yang terbaik, dan kemuliaan Tuhan dinyatakan, dan apa yang dibutuhkan Tuhan menyediakan. Tidak lupa juga kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami mohon lawatan Tuhan atas bangsa ini di tengah-tengah situasi yang tidak menentu, ekonomi yang kurang baik. Tuhan berikan hati yang bijaksana dan penuh rasa tanggung jawab kepada pemerintah kami supaya mereka bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan integritas, bahkan juga dengan komitmen yang kuat untuk kepentingan bangsa ini. Terima kasih Tuhan, dan akhirnya apabila sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, kami mohon Tuhan memberkati kami. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat anugerah dan sejahtera dari Bapa, kasih setia dan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta kekuatan, penghiburan dan penyertaan Roh Kudus nyata dalam kehidupan saudara dari saat ini sampai Maranatha Tuhan datang untuk yang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, bersaat teduh sejenak. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.